Untuk pasangan suami istri, jangan tabu untuk mendiskusikan tentang seks karena ini adalah salah satu fondasi dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang mesra, dan ini juga menjadi cara agar terhindar dari perselingkuhan. Wujudkanlah keluarga kita adalah surga kita di dunia. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama kami dari Telaga Embun Kehidupan, bersama saya Asih Utami Dewi. Kali ini di part yang ke-6 kita akan melanjutkan part yang ke-5 kemarin, yaitu bagaimana cara kita agar terhindar dari kecenderungan berselingkuh. Di part yang ke-6 ini kita akan mengusung sebuah tema, penuhi kebutuhan mendasar. Apa sih kebutuhan mendasar kita? Yaitu seks. Ada filosofi kuno yang sering kita dengar dalam pondasinya sebuah rumah tangga adalah jika urusan ranjang suami istrinya itu beres atau urusan ranjang suami istrinya itu aman, maka insya Allah kesehariannya, maka insya Allah laju rumah tangganya juga akan beres juga. Para wanita ini di 5 tahun pertama, 10 tahun pertama mungkin akan mengalami masih malu dalam berhubungan seks dengan suaminya. Masih laki-laki yang lebih mendominasi. Dia hanya pasrah ibaratnya ya, dia hanya pasrah menjalani, oh ini kewajiban, oh ini memang kewajiban kita gitu. Akan tetapi mungkin ya, mungkin masih banyak yang belum bisa menikmati apa itu seks yang sesungguhnya. Sementara kalau para suami, seks ini menjadi kebutuhan mendasar saat dia lelah. Kalau kita perempuan kan kalau lelah obatnya tidur ya, kalau capek obatnya tidur. Kalau bagi para suami kan tidak. Kalau lelah, kalau capek, banyak urusan, banyak masalah, justru yang banyak menguranginya adalah seksnya. Terpenuhinya kebutuhan seksnya itu akan mengurai rasa penatnya, akan mengurai rasa lelahnya, akan mengurai banyak permasalahan di kerjaan, di masyarakat atau apapun, justru akan terurai, akan merasa nyaman hatinya jika kita sebagai istri mampu memenuhi seksnya saat di dalam rumah, sehingga suami akan nyaman bekerja, suami akan nyaman beraktivitas di luar karena memang di dalam rumah juga sangat nyaman. Gejolak-gejolak di dalam hatinya bisa teredam dengan pemenuhan kita sebagai istri dalam pemenuhan dalam seksnya. Tak jarang para suami yang mungkin bahkan sampai mengucapkan, "Dek," atau "Yang," atau "Istriku, kamu kok nggak pernah minta ya?" gitu. Kamu kok nggak pernah menginisiasi atau yang memulai. Mungkin sudah puluhan tahun para suamilah yang lebih agresif atau para suamilah yang menyerang duluan, para suamilah yang lebih meminta duluan. Jangan sampai suami kita karena penasaran dan dia juga mungkin malu untuk mengungkapkan meminta kepada istrinya. Nah, jangan sampai dia mempunyai imajinasi sendiri terhadap orang lain. Terkadang para suami istri ini juga jarang mendiskusikan tentang makna saat berkegiatan seks ini. Apakah hanya sang suami yang merasakan kenikmatan atau hanyakah sang suami yang mencapai puncak kenikmatannya? Bagaimana dengan sang istri? Apakah pernah didiskusikan? Apakah sama-sama enak, sama-sama nyaman, sama-sama mencapai kenikmatan, sama-sama mencapai kepuasan? Kalau hal-hal seperti ini tidak didiskusikan, hubungan seks itu hanya seperti rutinitas. Kalau tidak melakukan, sepertinya ada yang kurang dalam rumah tangga tanpa dimaknai tentang isinya, dimaknai tentang sama-sama nyaman apa enggak, maka hubungan ini pun akan terasa hambar. Suami juga hanya akan merasakan hanya sekedar melepaskan atau mengeluarkan sel spermanya tanpa merasakan juga kenikmatan saat berhubungan dengan istrinya. Apalagi sang istri, apakah dia pernah menyampaikan suara isi hatinya? Dia nyaman nggak? Dia terpaksa nggak? Dia mood nggak? Feel-nya dapet nggak saat berhubungan itu? Sama-sama enak atau enggak? Nah, pelajaran terpenting bagi suami dan istri, hal-hal seperti ini jangan tabu untuk dibicarakan. Hal-hal seperti ini jangan tabu untuk didiskusikan. Karena ini menjadi salah satu fondasi keharmonisan. Ini menjadi salah satu fondasi kenyamanan, kemesraan, dan juga kebaikan-kebaikan yang akan tercipta di setiap harinya.
Bagi para suami istri yang sibuk, yang begitu susah untuk memiliki banyak waktu untuk bersama, maka pastikan waktu-waktu yang bertemu itu juga digunakan sebaik mungkin dalam berhubungan seks. Baik itu saat pulang ataupun saat di akhir pekan, itu perbanyaklah dalam bercengkrama, bermesraan dua orang. Suami istri ini butuh ruang, butuh waktu yang spesial, benar-benar spesial untuk menjadikan menjadi waktu dan tempat, menjadi media untuk meluruhkan segala kepenatan, meluruhkan segala permasalahan, meninggalkan carut marutnya pekerjaan atau mungkin kelelahan dalam bekerja. Maka butuh waktu yang spesial untuk berdua. Selalu sempatkan waktu untuk bisa berhubungan seks di apakah di setiap harinya, apakah di senyamannya saja. Jangan sampai letupan-letupan atau gejolak-gejolak yang dilihat. Karena kalau sama-sama bekerja itu kan melihat partner kerjanya, lawan jenis itu kan lebih wangi, lebih cantik gitu ya, lebih ganteng, lebih rapi. Makanya hati-hati, maka tetap penuhi kebutuhan mendasar kita sebagai pribadi. Baik laki-laki ataupun perempuan, para suami dan para istri ini tetap membutuhkan seks ini menjadi kebutuhan mendasar. Maka ciptakan kemesraan di setiap harinya agar tidak mudah tergoda oleh kecantikan dan kegantengan teman kerja ataupun yang ada di luar sana. Istri semuanya, saat suami berusia 35 tahun ke atas atau menjelang 40 tahun, itu adalah masa-masa matang, masa-masa begitu dewasanya bagi para laki-laki. Dan di sini juga masa puncak-puncaknya puncak-puncaknya gairah seks yang dimiliki oleh laki-laki atau oleh para suami. Sementara saat usia menjelang 40 tahun, 35 tahun ke atas, itu adalah masa-masa bagi wanita itu masa-masa butuh perawatan secara fisik, mungkin secara badan, secara kulit sudah tidak sama seperti saat usia 20 sampai ring 30 tahun. Di usia-usia rawan ini perlu banyak diskusi ataupun perlu mengutarakan masing-masing isi hati tentang kebutuhan seks ini. Jangan dianggap tabu. Saya juga secara pribadi setelah mengalami pernikahan lebih dari 15 tahun, saya baru bisa berdiskusi tentang seks. Sebelum 15 tahun juga rasanya masih malu, masih tabu untuk membahas ini. Akan tetapi karena suami juga lebih terbuka dan care, sehingga saya juga memberanikan diri untuk kita berdiskusi tentang seks agar kita sama-sama selamat, terhindar dari hal-hal yang dosa, terhindar dari hal-hal yang maksiat. Saat usia kita mulai 35 tahun ke atas, para istri juga mulai merawat diri, mulai lebih agresif, mulai lebih berani memulai, mencoba untuk menginisiasi, mencoba untuk meminta, karena masa-masa itu suami benar-benar butuh butuh kehangatan yang lebih, butuh perhatian yang ekstra. Para suami memiliki imajinasi seks yang berbeda dengan kita para wanita, para istri. Jangan sampai, karena juga mungkin kita tidak bisa melayani dengan baik, sementara suami malu untuk meminta atau malu untuk menyampaikan imajinasinya kepada istri, sehingga dia akan lebih berkelana. Apakah itu dia membayangkan dengan video-video porno, apakah dia membayangkan dengan wanita-wanita lain di luar sana, apalagi jika ada hal-hal yang memercik, misalnya ada konflik, ada permasalahan yang tidak terselesaikan, sehingga suami akan mudah berpaling, suami akan mudah untuk melirik atau memiliki keinginan terhadap wanita lain. Maka hati-hati, semua saja. Para suami pun saat usia seperti ini, saat puncak-puncaknya ingin gairah seksnya terpenuhi, maka jangan ragu-ragu untuk meminta kepada istrinya. Sampaikan. Kalau memang istri tidak bisa, ajari. Bukan justru berkelana dengan yang lainnya. Jangan pernah membuka peluang ketertarikan kepada wanita di luar sana. Para istri pun sama. Jika tidak mendapatkan kepuasan ataupun jika tidak mendapatkan kenikmatan dari sentuhan suami, maka diskusi, diajak bicara, cari solusinya. Jangan mencari pelarian di luar sana.
suami dan istri mencobalah diskusikan tentang kebutuhan seks kalian, diskusikan tentang kenyamanan seks kalian agar rumah tangganya selamat. Baik, seluruh keluarga Indonesia, untuk seluruh pasangan suami istri, ingat, diskusikan kebutuhan seks kalian, diskusikan dengan pasangan kalian, diskusikan dengan suami atau istri kalian. Semoga rumah tangga kita, rumah tangga seluruh keluarga Indonesia dimanapun berada, selamat dari kemaksiatan, selamat dari perselingkuhan, selalu dalam kondisi saling mencinta, selalu bahagia, dan semoga menggapai surga dunia dan akhirat. Yakinlah